Di sini kantor pusatnya. Jadi informasinya ini pemiliknya atau pendirinya itu Bapak Ahmad Mustofa ya, Bapak Ahmad Mustofa. Coba kita lihat legalitas KPIG. Kita lihat legalitas KPIG ya. Oke, di sini ada legalitas KPIG. Wajib harus dibayar tiap bulan tanpa ada jangka waktu ya. Tiap bulan intinya ya, mengembangkan dan melihara kebersamaan. Oke lah, itu sudah tujuan koperasi ya. Bebas dalam keamanan datanya. Data yang dibagikan, info dan performa aplikasi, log error, diagnostik, dan data lainnya terkait performa aplikasi. Info pribadi, nah ini data yang dikumpulkan. Jadi untuk bergabung, login dan mengaktifkan itu akan membayar 25.000 ya. Coba kita cek dulu ya. Kalau di tutorialnya ini 20.000, tapi nanti pas transfer itu 25.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, pionir, halo, apa kabar semuanya? Pionir semoga sehat juga ya, tidak ada halangan apapun, panjang umur semua, agar suatu saat nanti Paycoin, Pi Network ini real bisa digunakan, transaksi diakui oleh dunia ya. Anda-andalah yang mendapatkan rezekinya, karena ini teknologi ya sahabatku ya, teknologi mata uang digital masa depan. Oke, di sini ada pertanyaan dari sahabat kita Siti Kembang ya, Mbak Siti Kembang. Oke, Kak atau Bu, Mbak, tapi masih muda, cantik kayak ini. Oke, langsung saja hadir nyimak bos. Di sini analisanya selalu masuk. Tolong dibahas KPIG yang ada Tokopedia. Makasih. Oke, terima kasih komentarnya atau ada permintaan untuk membahas tentang KPIG. KPIG Koperasi Pionir Indonesia Gemilang ya, KPIG dan Tokopedia. Oke, coba kita langsung lanjut. Kita akan cek di Google ya, pencarian mesin biasa Mbah Google. Kalau kita cari di mesin pencarian Mbah Google, di sini ada Koperasi Pionir Indonesia Gemilang YouTube. Terus di sini, nah ini nih, koperasi kpig.co.id. Coba cek ya. Di sini tampilannya seperti ini kalau di handphone. Coba kita pakai situs desktop ya. Oke, tampilan situs desktopnya seperti ini, KPIG ya. Ini para pesertanya, ini tertinggi Jawa Timur ya, Jawa Timur 1791, Jawa Barat, Bali, Lampung, Aceh, Jawa Tengah, Sumatera. Oh, udah lumayan juga ini ya. Coba kita scroll ke bawah. Apa sih koperasi KPIG ya? Ini kantornya di sini, kantor pusatnya. Jadi informasinya ini pemiliknya atau pendirinya itu Bapak Ahmad Mustofa ya, Bapak Ahmad Mustofa. Di sini Plaza Simatupang lantai 6 unit 3 Jalan TB Simatupang, Kapling IS nomor 1 RT 2 RW 17 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Ini emailnya, kontak KPIG www.kpig.co.id. Jadi kalau sebenarnya koperasi ini ya sama ya, menggunakan rupiah. Jadi para pionir jangan salah ini ya, koperasinya ini ya bagus ya, namanya koperasi juga tujuannya pasti bagus. Karena apa? Koperasi itu kan awal-awal muncul kan untuk mensejahterakan anggotanya gitu ya. Jadi dari kita untuk kita gitu kan ya. Intinya koperasi itu kalau emang benar koperasi ya, karena sekarang sahabatku ya, koperasian di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang P2SK yang kemarin terbaru itu nanti kalau tentang pengumpulan dana investasi itu diawasi OJK ya, ada undang-undangnya ya. Pernah saya bahas di video saya sebelumnya dulu ya, tentang Undang-Undang PPSK. Jadi tugas OJK sekarang juga mengawasi koperasi. Nah, tentunya seperti koperasi ini juga kemungkinan akan berizin
perkoperasiannya juga mungkin ke OJK ya, kalau ada penggalangan dana atau simpanan ya, seperti simpanan sukarelanya ya, karena kalau koperasi itu pasti ada simpanan wajib, simpanan pokok ya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, kan seperti itu ya. Tetapi ini kita lihat dulu di sini koperasi KPIG. Namanya koperasi ini tujuannya apa sih? Kan gitu, kita harus tahu ya. Setelah tahu ini siapa saja atau pendirinya, kalau nggak salah Pak Ahmad Mustofa ya. Anggotanya sudah 5.349 orang. Oke. Nanti kita cek termasuk perizinannya ya. Coba. Apakah ini memang sudah berizin? Biasanya kalau perkoperasian itu Kemenkumham biasanya gitu ya. Tapi sekarang harus juga diawasi oleh OJK ya sahabatku ya. Tentang KPIG, beranda unit keusaha KPIG, program registrasi anggota investor. Tentang KPIG, sejarah, visi, misi, filosofi, di sini ada semua ya sahabatku, bisa dibaca ya. Intinya saja ya, kita di sini intinya saja. Coba kita lihat legalitas KPIG ya, kita lihat legalitas KPIG ya. Oke, di sini ada legalitas KPIG, akta koperasi KPIG dan SK Kementerian HAM kan, Kumham. Nomor induk berusaha NIB koperasi KPIG, ADART koperasi KPIG. Nah, ini kita coba klik di sini ya. Oke, di sini ada notaris Nyonya Ratih Budiarti SH ya, koperasi konsumen. Ya, pendirian koperasi konsumen pionir Indonesia Gemilang 4. Ya, nomor 4 tanggal 25 Agustus 2022. Jadi ada perizinannya ke notaris ya untuk pendirian koperasi pionir Indonesia Gemilang, koperasi konsumen pionir Indonesia Gemilang. Tetapi ini saya katakan sahabatku, ini koperasi menggunakan rupiah ya, koperasi KPIG ini rupiah. Nanti kita simak ya. Oke, ini perizinannya. Tetapi ini nggak tahu ya apakah sudah konfirmasi ke OJK atau maksudnya ada pelaporan ke OJK, juga kita belum tahu. Karena sahabatku saat ini kan maraknya seperti koperasi Goldcoin ya, yang dulu saya juga pernah kena. Waktu koperasi Goldcoin itu ada trading GLC-nya, tapi ada koperasinya ya. Itu ada paket platinum gitu, ada paket silver ya, seperti itulah ya. Intinya penggalangan dana untuk simpanan pokok wajib seperti itu namanya koperasi ya. Tapi saya juga kena tipu itu. Pada waktu itu kalau paket platinum itu 3,5 juta ya, 3.500.000 kalau nggak salah ya. Itu katanya sih waktu itu mau saya gunakan trading untuk GLC, ternyata saya nggak dapat GLC sahabatku. Saya hanya mendapatkan token lah ya, hanya mendapatkan token apalah saya lupa itu namanya. Jadi bukan koin GLC nya. Jadi saya udah terlanjur transfer masuk paket platinum di koperasi tersebut karena berharap ada izinnya juga seperti ini. Kemudian ada pengurus-pengurusnya setiap provinsi, tapi ternyata juga ujungnya adalah kekacauan ya, banyak miliaran juga itu yang kena ya member koperasinya ya. Sampai sekarang juga ownernya Pak Adam itu masih di penjara kalau nggak salah ya. Nah, itu perkoperasian salah satu contoh yang berhubungan dengan digital, tapi kita tidak boleh menyamakan semuanya. Yang utama selagi koperasi KPIG ini memang benar ya, perizinannya oke semua, pelaksanaannya bertujuan memang untuk mensejahterakan anggota. Tetapi ini yang mengganjalnya kan agak sedikit pertanyaan kan, ini itu hanya menggunakan komunitas network, komunitas pionir ya. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Pi Networknya Nikola sana, gitu loh. Bukan ada hubungan ini. Kalau Tokopai-nya, aplikasi Tokopai-nya, coba kita lihat sahabatku ya. Sekarang yang kita cari kan cara mendaftarnya itu seperti apa kan gitu ya. Coba registrasi anggota. Nah, ini di sini ada syarat menjadi anggota koperasi Gemilang sahabatku ya. Mungkin agak panjang di sini ya. Kita intinya saja ya. Di sini kewajiban sebagai anggota koperasi mematuhi ADR. Nah, ini yang utama ya.
Adapun selama menjadi anggota koperasi, maka iuran wajib harus dibayar tiap bulan tanpa ada jangka waktu, ya. Tiap bulan intinya, ya, mengembangkan dan melihara kebersamaan. Oke lah, itu sudah tujuan koperasi, ya. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha diselenggarakan koperasi. Nah, di sini nih, ya, adapun besarnya setoran, simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela, ya, dalam koperasi KPIG. Simpanan pokok 50.000 satu kali setor. Di sini, ya, jelaskan 50.000 satu kali setor simpanan pokok Anda sah menjadi anggota koperasi KPIG. Simpanan wajib 20.000 setiap bulan disetorkan setiap tanggal 1 setiap bulannya, ya. Tidak dijelaskan paling lambatnya tanggal berapa, ya, cuma tanggal 1 setiap bulan Anda harus membayar 20.000 sebagai simpanan wajib. Simpanan sukarela minimal di Rp 10.000, ya, ini sukarela, ya, mau 1 miliar mungkin, ya, 10 juta atau 5 juta mungkin boleh, ya, karena ini minimal sukarela itu 10.000. Karena sifatnya sukarela, besarannya bebas minimal 10.000 karena nilai ini yang bisa ditransferkan ke sistem bank dan tanggalnya pun bebas. Intinya sih ini koperasi ini, ya, koperasi menggunakan rupiah, bukan menggunakan koin Pi, ya. Itu hanya memakai anggotanya dari komunitas pionir. Nah, semua misinya koperasi itu bagus, sahabatku, tapi biasanya ujungnya itu saat ini koperasi sedang disorot, ya. Kita harus waspada, hati-hati, ya. Tidak menyamakan dengan yang pendahulunya yang sudah banyak yang ada yang scam seperti koperasi apa itu KSP Indosuria, itu kan resmi, ya, bangunannya megah. Wah, mantap itu, profesor pun banyak tertipu, orang enggak peduli dia mau pengusaha besar. Rata-rata pengusaha itu ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta, 100 juta, 200 juta, banyak sampai ratusan miliar, ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, ya, triliun gitu, ya, informasinya, ya. Masih bermasalah, ya, itu OJK juga ini belum bisa mengatasi sementara ini, ya, masih kacau, ya. Jadi pesan saya, ya, kalau itu hak-hak jenengan mau ikut koperasi ini atau enggak, intinya ini enggak ada hubungannya dengan P-Coin, P-Network gitu. Ini hanya pionirnya. KPIG ini menggunakan pionir untuk membentuk sebuah koperasi ini gitu. Anda pionir itu yang mau ikut monggo, yang enggak saya rasa juga enggak perlu dipaksa, ya. Nah, tidak ada pemaksaan, kan tidak ada hubungannya dengan core team P-Network kecuali Tokopedia-nya, ya. Tokopedia ID-nya. Nah, itu karena masuk di SDKP, masuk Eketen 2023, ya, mendaftarkan Tokopedia ini. Tentang harga dan lain-lain belum tahu bagaimana, ya. Yang utama KPIG ini intinya tidak ada hubungan dengan Nicholas, ya, tidak ada hubungan dengan P-Network sana. Penambang petir yang mau saja, kan tidak. Dari Nicholas tidak pernah mengarahkan kamu harus ikut koperasi KPIG, enggak. Karena aplikasi yang Tokopedia nanti itu yang masuk Eketen. Nah, silahkan nanti kita cek dulu Tokopedia ID-nya, ya. Di sini ada Tokopedia ID Koperasi Pionir Gemilang, ya. Di sini kita baca Tokopedia merupakan ekosistem marketplace yang dibangun bagi anggota KPIG. Oke. Tokopedia merupakan ekosistem marketplace yang dibangun untuk memberikan fasilitas interaksi ekonomi bagi anggota koperasi. Nah, jadi di sini Tokopedia aplikasi ini hanya bagi anggota Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Berarti kalau yang nggak daftar di Koperasi Indonesia Gemilang, ya nggak bisa pakai Tokopedia. Tapi nggak usah khawatir, misalnya sahabatku tidak ikut Tokopedia, masih banyak toko-toko yang lainnya nanti, seperti ada Pi Showroom K, seperti ada Pi Market Mall itu, ya, seperti Gerai Pai dan lain-lain banyak, ya, nantinya. Itu nggak usah khawatir, ya. Nggak harus, itu nggak wajib, itu hak Anda, mau ikut silahkan, mau nggak silahkan, gitu, ya. Jadi nggak harus belum pionir kalau belum ikut KPIG, nggak seperti itu. Banyak juga kok yang pionir penambang nggak ikut, banyak juga yang ikut. Ya, pintar-pintar Anda saja. Kalau emang Anda punya rezeki lebih dan percaya dengan KPIG, ya silahkan Anda ikut, ya. Kalau misalkan Anda, waduh saya masih pusing, wong tiap bulan harus beli beras, tiap bulan harus memikirkan uang anak sekolah, nantinya harus bayar ke sana, walaupun memang ringan, ya, 20.000
Ada simpanan pertama cuma ringan 50.000, tapi nanti ini di sini ada simpanan sukarela itu yang nanti mungkin ya bermacam-macam gitu ya. Itu terserah jenengan-jenengan ya. Jadi Tokopeii ID-nya ini yang ada hubungannya dengan Hackathon ya, dengan Pi Network. Detailnya ini keamanan datanya. Data yang dibagikan, info dan performa aplikasi, log error, diagnostik, dan data lainnya terkait performa aplikasi. Info pribadi, nah ini data yang dikumpulkan, data yang mungkin dikumpulkan aplikasi ini. Nama, alamat email, ID pengguna. Nah ini ID pengguna maksudnya mungkin ID pengguna ini ya apa? Pi Network atau apa ya? Kayaknya ya Pi Network gitu, karena ini berhubungan dengan Pi Coin ya. Alamat, nomor telepon, dan info lainnya. Waduh, jadi ini seperti masuk ke Tokopeii saja, seperti masuk ke pinjol ya. Ya sahabatku ya, di sini kita lihat dari Koperasi Pionir Indonesia langsung ya. Jadi untuk bergabung, login, dan mengaktifkan itu akan membayar 25.000 ya. Coba kita cek dulu ya. Kalau di tutorialnya ini 20.000, tetapi nanti pas transfer itu 25.000 ya sahabatku ya. Nah coba kita lihat 25.000, padahal di sini 20.000 ya, mungkin sama apalah ya. Nah, intinya ini mengumpulkan dana lah ya. Daftar itu jenengan harus bayar ya ini. Oke ya, coba kita cek di Brainstorm Pi-nya, ini coba kita lihat ya di sini ya. Tokopeii bla 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 bla. Dismiss. Kita coba kembali dulu. Brainstorm Pi. Transaction loading. Nah, ini saya heran ya, di setelah kita membuka Tokopeii ID ya di Brainstorm Pi ini selalu ada perbarui aplikasi Anda. Versi baru dari aplikasi jaringan Pi tersedia harap perbarui untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dari Play Store. Nah, harap perbarui untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dari Play Store. Nah, Play Store apakah benar? Setiap nanti kita klik di sini, sahabatku ya, coba kita ya klik ya, klik di sini. Nah, di sini akan muncul suruh install ya, Google Play ya. Suruh install, kita akan menginstal lagi. Kalau kita install lagi sahabatku, kalau kita install itu nanti suruh masukkan alamat email lah, Anda harus login dulu. Nah sekarang kita kembali dulu ya. Oke, kembali kita pakai aplikasi Play Store-nya yang di sini, aplikasi Play Store ya. Nah di sini coba kita kembali dulu ya. Di sini kita ketik saja Pi Network, coba ya. Pi Network di sini tidak ada untuk perintah update. Nah, ini yang dari aplikasi Play Store resminya ya. Tadi kan yang lewat browser ya. Dari kita buka Tokopeii, kemudian kalau kita mau keluar itu keluar tadi suruh download atau perbarui. Padahal di sini tidak ada di aplikasi resmi Play Store-nya. Kemudian kita ini lagi sahabatku ya. Kita cek di Pi browser ya. Kita cek apakah ada update. Tidak ada update, tidak ada perbarui. Jadi ini tadi yang ini berasal dari waktu saya menutup Tokopeii tadi akan masuk seperti ini. Makanya saya agak hati-hati ini, kita khawatirnya kita login pakai akun kita. Nah ini agak waspada sahabatku ya. Kalau ada seperti ini jangan langsung main masuk ke sini ya. Saya rasa agak berbahaya. Kita lihat di aplikasi resmi Play Store-nya. Ini saya juga buka Pi Property Indonesia sahabatku ya. Coba kita copy linknya seperti tadi kita lakukan untuk Tokopeii ya. Ini www.pipindo.com ya. Coba kita klik seperti apa tampilannya. Oke, seperti ini ya. Nah ini hanya sebagai perbandingan tadi ya. Kalau kita klik Tokopeii ID kan ada suruh update atau perbarui ya, perbarui, padahal di Play Store-nya tidak ada perintah untuk memperbarui.
Coba ini hanya sebagai ini saja ya, sampel. Kita kembali, apakah muncul seperti tadi kalau kita habis buka website mereka. Nah, ternyata aman ya, tidak ada untuk perintah untuk perbarui ya. Artinya berarti yang agak riskan, agak membahayakan ini dari aplikasi tadi ya, Tokopedia tadi ya, sahabatku ya. Coba kita ke bawah lagi, sahabatku. Di sini ulasannya tentang toko, mohon perbaiki lagi, ada pengisian tanggal lahir. Tolong perbaiki lagi aplikasinya, mau daftar pas ngisi kolom tanggal langsung keluar. Jadi artinya ini masih banyak permasalahan ya di aplikasinya ya. Kita harus waspada ya, harus cerdas sahabatku ya, berhati-hati ya. Zaman sekarang itu ya kita harus selektif bener. Terutama ini kalau kita menggunakan dana rupiah kita ya, kita harus benar-benar selektif dulu. Harus siap menerima kenyataan ke depan apapun itu ya. Mau investasi dimanapun, mau mengeluarkan uang untuk investasi apapun, mau koperasi, mau trading, mau saham, mau apa saja, jenengan harus hati-hati, selektif, karena semua tidak ada yang akan menjamin jenengan uang jenengan itu nantinya akan kembali dengan selamat landing di wallet Anda lagi. Karena maraknya sekarang itu banyak kasus-kasus itu yang bikin bingung ya, apalagi orang-orang yang awam, kasihan banyak terjerumus ke dalam lembah sana. Oke sahabatku, intinya ini masih banyak permasalahan di Tokopedia, termasuk agak membingungkan ini, agak tanda tanya saya untuk KPIG-nya juga ya. Ya itu sekali lagi seperti itu review saya sahabatku ya. Tetap semangat sebagai Pay Network sejati pionir, ikuti saja dari developer pusatnya ya. Kita juga harus menghargai regulasi pemerintah Indonesia kita. Bagaimana ke depan nasib Pay Network ini, kita ikuti saja karena kita hidup di Indonesia. Kecuali kalau anda mau pindah warga negara, mau pindah ke Cina, mau pindah ke Vietnam yang bebas bertransaksi pakai P ya aman gitu ya. Nanti mengurus lagi tentang KYC Anda, nambang lagi atau gimana kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi masih cinta tanah air Indonesia, kita ikuti saja ya. Sekali lagi, koperasi KPIG ini bukan resmi dari Pay Network Nicholas ya. Ini koperasi berdiri menggunakan pionir penambang petir, dan saya rasa tidak ada pemasangan ya, nggak harus wajib ikut. Kalau misalkan ada yang nanya, ya sementara ini saya belum tertarik ke KPIG ya, belum minat ya, karena kita lihat dulu, tunggu dulu ke depannya. Setelah memang open minded, harga bagian oke, nah nanti bagaimana masuk ke koperasi ini, apakah bisa menggunakan Bitcoin atau tetap rupiah digital, karena memang di negara kita regulasi alat pembayaran itu menggunakan rupiah digital. Tetapi kalau koperasi saya belum tahu apakah bisa nanti koperasi ini menggunakan Bitcoin. Saya rasa tetap menggunakan rupiah digital sahabatku ya, kecuali Tokopedia nanti itu. Nah itu juga Tokopedia nanti tetap mungkin akan izin ke pemerintah ya, karena ada transaksi di sana kan, barter juga itu kan transaksi, ada barang antara vendor menyediakan barang, Anda yang punya Bitcoin membeli kan, seperti itu ya. Tetap nanti pasti ada ngurus pajak-pajak ya, kalau memang Tokopedia ini harganya disetujui atau disepakati para pionir Indonesia gitu, karena nanti per negara-negara dulu ya, seperti itu per wilayah-wilayah. Walaupun nanti kedepannya Paycoin itu kan mata uang kripto, yang jelas suatu saat ya akan terjadi di exchange atau di pertukaran dengan fiat misalkan, atau terjadi di forex, atau terjadi di aset kripto. Tentunya pasti akan seperti itu kedepannya setelah ekosistemnya terbentuk ya. Sudah jualan open mainnet, oke. Pasti namanya mata uang kripto, masa hanya sebagai aset digital. Ini diciptakannya Pay itu kan sebagai mata uang kripto, bukan diciptakan Nicholas sebagai aset digital kripto, bukan gitu loh, sebagai alat untuk bayar. Oke ya sahabatku ya, jadi kesimpulannya adalah KPIG, koperasi KPIG ini tidak ada kaitannya dengan Nicholas atau Pay Network. Hanya saja membernya atau yang ikut daftar di KPIG ini pionir penambang petir.
Sedangkan Tokopedia ID itu yang menciptakan atau yang mendaftarkan pemiliknya adalah KPIG juga gitu, yang ada di Hackathon itu. Jadi sampai sini sudah paham ya, kalau koperasi KPIG-nya itu yang menggunakan rupiah, sedangkan Pi Network itu kan mata uang digital global yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia kalau sukses open minded dan memang real nyata di kehidupan kita sehari-hari. Ini review atau peninjauan apa adanya, pembahasan apa adanya dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat pionir ataupun KPIG. Yang jelas kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu, jangan sampai terpecah belah karena adanya aplikasi terbaru. Tetap jaga kekompakan, pionir tetap kulik petir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.